Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi para pemirsa sekalian yang berbahagia. Channel Dr. Sawit, channel Agus Susanto, nama channel resminya. Meskipun demikian, channel ini didedikasikan untuk tentang materi-materi tentang pertanian secara umum sekali, termasuk hama penyakit, termasuk pemupukan, dan berbagai komoditas, termasuk peternakan, perikanan. Dan harapan kami juga bisa untuk memberikan informasi kepada petani, pehobis, kemudian akademisi, atau siapa saja yang tertarik di bidang pertanian. Kali ini kita akan membahas dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya memang masih dengan hama ini. Hama tapi pes urban, di rumah, di perkotaan gitu. Oleh karena itu kita menghadirkan narasumber di bidangnya, yaitu Pak Cut Ahmad Roziansyah Perdana. Apa? Perdana, Pak. TAP. Udah gampangnya Mas Oji, itulah gampang. Jadi iya, Pak. Lebih terkenal itu, Mas. Jadi kita bahas yang kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai mengendalikan kecoa. Ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti Mas Oji supaya menyampaikan tipsnya bagaimana mengendalikan secara efektif. Jadi kalau ini loh Mas Pras, nah ini kita dengan Mas Pras juga, ini ahli tim dokter sawit juga yang ada di sini. Jadi kecoa itu ya saya sebenarnya nggak paling ngeri Mas, tapi kan kalau banyak Mas itu juga nggak enak juga Mas. Nah, kan masuk di kamar mandi, ya kan? Masuk di tempat kamar, kan mengerikan sekali itu Mas. Ya, jadi saya pernah Mas, itu kan rumah lama nggak kita masukin Mas. Jadi kita masuk Mas, itu kecoanya seperti kerajaan kecoa luar biasa. Saya pun stres juga, itu pernah kejadian ini. Jadi buka masuk di kasur sini, masuk ala. Jadi seharian cuma mengendalikan, mau ngusiri secara manual ini Mas, gebyoi kecoa itu tadi. Nah, itulah makanya inilah pengalaman ini ya, nanti kita diskusi bertiga ini. Ya, pertama disampaikan dulu Mas Oji untuk menyampaikan tipsnya, bagaimana pengalamannya dulu, yaitu mengendalikan kecoa itu. Silakan Mas Oji. Ya, terima kasih Pak Agus sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mengendalikan kecoa ini bagaikan Pak, menjadi superhero gitu Pak. Terutama di rumah, kalau perempuan, anak istri kita biasanya takut sama kecoa kan. Nah, kalau kita datang mengendalikan seperti superhero lah, seperti itu ya kan. Ya. Pengalaman pribadi kita Pak. Iya. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman. Dulu saya juga pernah bekerja dengan Urban Pest ini. Dan salah satu yang paling menjadi permasalahan adalah kecoa, terutama pada lokasi-lokasi strategis seperti dapur dan kamar mandi. Dan saya juga pernah menemukan kasus Pak, kalau Bapak tadi di rumah kosong ya, kalau saya malah di ini tempat-tempat yang memang biasa didatangi orang untuk makan. Jadi ketika kita makan, selesai makan, tokonya tutup, nanti kita masuk, itu lampunya semua dimatikan. Ketika kita nyalakan, itu kecoanya mungkin puluhan bahkan ratusan ekor sudah ada di sekitaran dapur itu untuk memakan remah-remah. Nah, jadi kenapa ada kecoa ya, kita harus melihat dulu faktor predisposisinya. Pasti ada sisa-sisa makanan yang
tertinggal seperti itu Pak. Oh, itu mencari sisa-sisa makanan ya Mas? Iya, karena kan pasti kan dia datang untuk makan Pak. Oh iya. Mas, tapi kok datangnya ke kamar mandi makan apa itu coba? Nah, itu juga Pak. Jadi kan kalau di kamar mandi itu kan masih banyak tuh, nanti ada lumut-lumutnya atau sisa-sisa apa. Nah, itu nanti dia makan dari situ. Dan dia memang menyukai tempat-tempat yang lembab Pak. Yang jorok juga ya Mas ya? Iya, jadi terutama kalau kita iseng-iseng buka wastafel gitu, di balik wastafel tuh kan agak-agak lembab, nah itu banyak kecoaknya. Atau enggak ya itu lubang kamar mandi kita buka gitu, atau kalau rajin gitu buka spiteng, nah itu udah ketemu kerajaan kecoak lah. Oh bener itu Mas. Ini pengalaman pribadi nih. Anak-anak itu ya, banyak kecoak di rumahmu gitu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nah itu dia. Betul itu. Nah jadi bagaimana mengendalikannya itu sebelumnya itu dulu itu mengendalikannya biasanya dengan memakai insektisida, kemudian kita semprotkan di sudut-sudut. Jadi biasanya kecoak itu adanya di sudut-sudut, dan kalau memang ada celah kecil itu dia bisa masuk. Jadi kecoak tuh yang sering saya temukan itu kan ada dua, satu kecoak Jerman, satu kecoak Amerika. Wah, ini pengetahuan baru ini Mas. Biasanya kan ini Mas. Kita merantau berarti ya. Apa? Nah iya, ini mainnya satu dari Jerman, satu dari Amerika. Mas Oji. Ya. Biasanya kalau Amerika itu Kapten Amerika biasanya. Nah ini Pak. Ini namanya bukan Kapten Amerika Pak, tapi Periplaneta Americana dari Amerika. Iya. Kalau dari Jerman, Periplaneta Germanica. Nah kalau yang dari Jerman itu ukurannya lebih kecil. Yang kecil-kecil. Tapi sayapnya sudah sempurna. Kalau yang dari Amerika itu yang biasa kita temuin Pak, yang besar coklat gitu di kamar mandi. Nah itu biasanya suka kita temuin di Jawa tuh adalah. Nah itu biasanya yang kecil-kecil Periplaneta Germanica biasanya sukanya di situ, di tempat-tempat yang ada celahnya. Jadi dia nanti masuk ke dalam celah, ketika malam itu dia keluar. Nah kita biasa melakukan pengendalian dengan penyemprotan insektisida di celah-celah tersebut. Hanya saja kecoak ini agak survive gitu Pak, agak lebih kuat lah. Bahkan kita pernah mendengar kecoak tanpa kepala bisa hidup berapa lama Pak? Pernah dengar mitosnya Pak? 3 jam, 3 hari, ya kan katanya seperti itu kan. Mas, makanya kita injek pun masih hidup gini-gini ya kan Mas? Iya betul Pak. Nah makanya kadang pengendalian itu dirasa kurang efektif karena itu kan racun kontak ya. Nah terus seiring berkembangnya waktu ada pengendalian baru. Mas Oji. Ya. Sebentar, kita kan juga pernah praktek mengendalikan kecoak ini kan kamar mandi apa itu kita garis pakai apa itu? Kapur barus. Kapur bagus ya. Nah, kita garis-garis apa itu apa Mas? Porsi itu apa mejanya itu kakinya itu kan garis-garis lah. Oh dilingkar-lingkari apa? Nah, itu gimana ya itu? Ya memang bisa Pak, itu kan mekanismenya kan dia racun kontak ya, ketika kena kan nempel, tapi kan kecoak itu kan jalan, kemungkinan hilang itu selalu ada, dan penetrasi yang dibutuhkan juga harus lebih banyak kan. Kalau cuma lewat sedikit saja kemungkinan besar nempelnya juga sedikit, jadi racun yang masuk ke dalam tidak begitu banyak. Jadi saya rasa tetap aja kurang gitu. Mas, itu kecoak itu tadi itu familinya apa tuh Mas? Familinya kalau kecoak itu kalau ordonya Blatodea Pak, familinya Blatidae, tinggal dibalik-balik aja. Oh iya, supaya gitu. Iya, nah, lanjut Mas, gimana itu? Nah, dia tipis banget itu kan, jadi bisa. Itu Mas ditanya Mas Pras. Iya Pak. Gimana Mas? Apa yang tipis dia kan nih? Posisinya kan tipis banget gitu loh. Iya. Itu sehingga itulah yang menyulitkan untuk dikendalikan gitu kan. Iya memang. Jadi kalau kita tadi kan saya bilang penyemprotan di sela-sela. Nah kadang kan ketika di sela pun tidak tercover secara sempurna. Nah sehingga pengendalian yang bukan baru ya, mungkin udah dipakai sejak lama dan cukup efektif, itu menggunakan baiting. Jadi kita menggunakan baiting berupa gel makanan yang sudah ada bahan aktif dari insektisidanya, dan biasanya bahan aktifnya yang digunakan itu ada emamectin benzoat, kemudian ada imidacloprid, dan ada fipronil.
Cuma dalam konsentrasi yang sangat rendah, biasanya 0,1 hingga 0,2%. Seperti itu. Ya, Mas. Ya. Ya, itu tadi. Sampean ini kan konsumsi video kita ini kan kalangan luas, Mas. Nah, jadi apa namanya, ini baiting itu loh, namanya umpan gitu kan, pengumpan. Oh iya, umpan. Buat juga bisa sebenarnya, Pak. Kalau buat bisa pakai selai. Itu biar tidak ngomongnya baiting gitu loh. Oh Mas. Iya. Jadi diumpan dikasih makan tapi makanannya beracun gitu. Mas, biasanya kan kalau yang model-model apa namanya umpan gitu, itu kan ada serangga yang hama yang sifatnya sosial gitu ya. Iya. Seperti semut, rayap, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau apa namanya kecoa ini kan sering berkelompok, itu banyak itu apanya ada di tempat kita itu, tapi dia serangga sosial atau bukan gitu? Kalau misalkan diumpan kecoa sebenarnya belum termasuk serangga sosial ya, cuma karena dia omnivore, Pas. Dia tuh pemakan semuanya. Jadi Mas, ya. Ini intinya kan tadi menggunakan umpan diracun terus mati dengan pelan-pelan toh, Mas? Iya, betul. Matinya pelan-pelan. Mas, ini karena tempat saya ini baru aja, kita hentikan aja lah ya. Oh iya Pak. Ya, intinya udah sampai kan tadi pengendaliannya dengan umpan itu kan? Iya. Oke Mas Oji ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Ini azan ya. Oke pemirsa, kita tutup karena sedang ini azan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Oji, ya. Azannya sudah selesai. Jadi mohon dilanjutkan. Itu tadi cara kerjanya apa tadi ya? Mengendalikan kecoa itu tadi, Mas. Gimana itu? Jadi kan sebenarnya rata-rata itu kan kecoa itu cukup rakus, Pak. Jadi ketika nanti dia makan, itu biasanya berdasarkan pengalaman ketika itu modelnya itu, Pak, dia seperti suntikan gitu, cuma dalamnya sudah ada gelnya, gel beracun. Nah, jadi tinggal diletakkan saja di sela-sela atau di sudut-sudut dari lokasi tempat kecoa berada, nanti kecoanya datang, makan, kemudian mungkin dalam hitungan hari akan mati, seperti itu. Jadi ada cara kerjanya, rata-rata ini kan bersifat racun kontak sistemik ya. Jadi dia punya dua cara kerja dari 3 bahan aktif yang saya sebutkan tadi. Oh gitu Mas. Terus ini tadi di Indonesia merek-mereknya yang di pasaran udah banyak Mas? Mereknya sudah banyak Pak. Ada Blatika, terus Hit juga ada mengeluarkan. Kemudian dari Syngenta ada OptiGuard. Oh. Jadi itu bisa beli, bisa apa sendiri gitu ya Mas ya? Beli sudah ada Pak mungkin di apa namanya ya, toko-toko online shop sudah banyak yang jual ya kalau untuk baiting macam ini. Bahkan dulu saya juga pernah buat sendiri, itu saya coba pakai selai. Ini percobaan untuk di rumah ya Pak ya, kayak selai. Kemudian ya saya campur-campur aja, saya campur dengan asefat pada saat itu karena asefat yang ada di rumah. Dan hasilnya lumayan bagus Pak. Cuma memang harus sangat sedikit sekali dosisnya. Konsentrasi dari insektisidanya. Ya, jadi kan gini Mas, tadi disampaikan apa namanya tadi cara kerjanya dari apa itu tadi Mas. Tapi maksud saya gini Mas, kan macam perusahaan apa namanya pest control itu kan banyak, apakah harus lewat itu atau bisa dipasang-pasang sendiri gitu loh Mas maksudnya? Kalau sekarang kan masih sudah dijual bebas, bisa pasang sendiri Pak. Yang penting menggunakan APD ya, APD-nya mungkin lebih ke arah sarung tangan gitu, dan peletakannya sehingga tidak, kalau bisa hindari dari jangkauan anak-anak. Dan memang kan lokasinya memang biasanya agak di sudut-sudut atau di tempat-tempat yang anak-anak juga tidak terlalu suka untuk main di situ. Ya, tapi kan kalau sampean kan sebagai ahli tadi pest urban itu tadi kan Mas, itu kan dibutuhkan juga untuk di rumah sakit, hotel gitu-gitu ya, kan. Betul sekali Pak. Terutama untuk di hotel terutama di restoran dan dapur.
Kemudian di tempat-tempat makanan seperti yang kita jual, yang banyak kita lihat kayak makanan fast food itu biasanya sangat banyak, Pak. Karena kan fast food itu kan kadang sampah-sampah itu remah-remah makanan itu tidak bisa dibersihkan secara sempurna, akhirnya menjadi permasalahan. Bahkan pernah pengalaman sampai akhirnya nggak mau makan karena pernah ngelihat, waduh banyak banyak kecoanya. Ya itu kan jadi sering problem kan Mas. Iya betul Pak. Apa rumah makan mana itu seperti tambahnya negatif gitu kan. Jadi. Iya, makanya yang penting kita bisa mengendalikan kecoa ini dengan baik dan benar aja Pak. Ya. Oke lah pemirsa, terima kasih Mas Oji, nampaknya sudah lengkap mengenai pengendalian kecoa dengan beserta tipsnya. Jadi pemirsa sekalian, jika belum jelas silahkan komen di channel kami ini. Pertanyaan bisa nanti dijawab oleh ahlinya Pak Oji. Terima kasih ya Mas Oji. Sama-sama Pak. Untuk kita semua. Atau Mas Pras masih ada pertanyaan? Enggak kan? Atau nanti kan bisa dibuatkan video yang baru kalau misalkan penjelasannya. Oh iya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.